Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Aftershock 2012. Film ini berkisah tentang sekelompok wisatawan yang berjuang menyelamatkan diri dari gempa yang menimpa mereka. Namun dalam prosesnya, mereka malah berurusan dengan para psikopat. Langsung saja kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan scene menampilkan tiga sahabat sedang berdansa dengan para wanita, dan salah satu sahabat mereka bernama Gringo sudah dalam keadaan kondisi mabuk berat. Kemudian mereka mendatangi kebun anggur yang dipandu oleh gadis pemandu, namun Polo dan Ariel tidak suka berada di tempat tersebut. Come on. I can move before. Wanita itu menyuguhkan anggur berkualitas bagus, lalu Polo berencana untuk menggoda wanita itu dengan menunjukkan foto dirinya bersama artis terkenal. Con risa, sí. Es un buen... Dalam perjalanan kembali ke kota, Polo merasa aneh dengan Ariel yang masih mengejar influencer bernama Sophie. Dan di malam harinya, Gringo ditelepon anak gadisnya yang menanyakan kepulangan Gringo. I'll be home in 2 days. Wanita bernama Monica sedang mencari adiknya bernama Kylie. Diikuti Gringo yang menyadari teman wanitanya dibawa oleh pria lain. Lalu dia pun menggoda pengunjung lain. Namun wanita itu menolak berkenalan dengan Gringo. Is he here? Have you guys been together for a while? Monica tidak suka ditinggalkan begitu saja. Lalu Kylie bersama temannya Irina akan masuk ke dalam klub, di mana mereka diizinkan masuk karena Polo masih ingat pernah berdansa dengan ketiganya. Mereka pun minum bersama para wanita itu, dan Kylie kesal karena Monica tidak mengizinkannya minum alkohol. Lalu mereka merencanakan pergi ke tempat bernama Valparaiso. What's your fucking problem? It's just one night and we're out of coke. Monica tidak mengizinkan Kylie pergi dikarenakan keduanya harus menyiapkan stamina untuk ke kota berikutnya. Namun Kylie bersikeras ingin tetap di Chili dengan meminta izin pada ayahnya. Hello? Keesokan harinya, mereka mendatangi Valparaiso dan menikmati keindahan di tempat itu. Lalu saat teman lainnya sedang bersantai di kolam, Ariel menyanyikan lagu ciptaannya untuk Monica. Kemudian mereka mendatangi wahana lift yang berencana mengunjungi dataran tinggi, di mana pemiliknya tidak suka dengan mereka yang dengan sengaja menghentikan lift supaya kelompok itu panik. Setibanya di dataran tinggi Chili, Ariel memberitahukan bahwa makam yang dipenuhi boneka itu adalah makam bayi yatim piatu. Lalu di malam harinya, mereka mendatangi klub paling terkenal di Valparaiso. Gadis pemandu juga berada di tempat itu, diikuti Polo yang bertemu kenalan bartendernya bernama Carmen. Sementara gadis pemandu keluar dari toilet yang tidak ramah pada petugas kebersihan. Polo mengarahkan Ariel supaya berbaur dengan wanita lain, dan di lantai dansa, Gringo berusaha membuat Irina tertarik dengan memberitahukan perusahaan yang dikelolanya. Dancer bernama Russell masuk ke lantai dansa yang menarik Irina berdansa bersamanya, di mana ternyata Polo berteman dengan pria itu. Sementara Monica mencari keberadaan Kylie yang sedang bersama Polo dan teman lainnya. Gringo kesal karena Russell membawa Irina, dan kekesalannya semakin besar saat Polo malah membela Russell, diikuti Monica yang tiba di tempat tersebut. Monica muak dengan tingkah Kylie yang menggunakan barang terlarang, namun Kylie malah merendahkan Monica, dan ketika keduanya bertengkar, gempa terjadi di tempat tersebut. Kepanikan terjadi saat mereka menyadari gedung itu akan runtuh, di mana Russell tewas tertimpa sound system, sementara Ariel mendapati Carmen tertimpa lemari minuman.
Ketika Ariel berhasil menolong Carmen, tangannya terpotong akibat tertimpa lemari itu, diikuti teman lainnya yang mencari keberadaan Ariel. Ariel sedang mencari tangannya yang hilang, di mana Monica berhasil menemukannya, sementara gadis pemandu tewas tertimpa bongkahan tembok. Lalu mereka pun keluar dari bangunan itu lewat terowongan bawah tanah yang diarahkan oleh petugas kebersihan. Petugas itu tewas tertabrak mobil saat naik ke atas, dan setelah mereka berhasil naik, terlihat mobilnya Polo telah hancur, dan dia pun berencana mendatangkan helikopter milik ayahnya, namun sinyal tidak terjangkau. Mereka berencana naik ke dataran tinggi mencari sinyal, namun tak ada yang memberikan tumpangan mobil, dan ketika para pria pergi mencari tumpangan, terungkap jalanan telah ditutup. Potongan tangan Ariel dicuri oleh gelandangan, diikuti suara sirene yang berbunyi, menandakan tsunami akan datang. Lalu mereka pun bergegas menuju dataran tinggi. Menyadari banyak orang yang mengantri untuk menaiki lift, Polo memiliki ide yaitu menyogok pemiliknya, yang pada akhirnya pemiliknya setuju untuk memasukkan Ariel, dikarenakan dalam kondisi sekarat. Ketika lift itu mulai naik ke atas, kabel yang usang akhirnya putus, yang membuat Ariel dan penumpang lain tewas, di mana Polo sangat berduka atas kematian sahabatnya. Kemudian mereka mencari jalan lain menuju dataran tinggi, namun jalanan itu tertutup bangunan yang rubuh. Lalu mereka menyadari sedang terjadi penjarahan yang dilakukan para narapidana. Mereka berencana lewat pemakaman, dan terlihat kelompok itu mengejar mereka, yang mengincar para wanita. Lalu setibanya di lokasi pemakaman, Gringo tertimpa bangunan rubuh. Monica dan Polo pergi mencari bantuan, sementara Kylie dan Irina tetap bersama Gringo, di mana mereka menyadari kemunculan kelompok itu. Lalu Gringo mengarahkan agar keduanya bersembunyi. Kelompok itu menemukan keberadaan Gringo, diikuti Polo dan Monica yang memberhentikan mobil pemadam kebakaran. Kemudian kepala geng bernama Ramon menanyakan keberadaan para wanita. Mereka menyiksa Gringo supaya memberitahukan keberadaan para wanita, sementara Polo akan mengeluarkan petugas pemadam yang mengalami kecelakaan. Lalu kelompok itu pun berencana membakar Gringo jika tidak memberitahukan keberadaan para wanita. Gringo terpaksa memberitahukan keberadaan Irina dan Kylie, di mana Irina tertangkap saat berusaha kabur, dan Ramon pun akan menggeprek paksa Irina. Keduanya berhasil menyelamatkan petugas pemadam yang memberitahukan para narapidana sedang berkeliaran akibat penjara yang runtuh, sementara Ramon akhirnya menewaskan Gringo. Kelompok itu mengejar Kylie yang keluar dari persembunyian, namun Ramon menyuruh adiknya agar menggeprek paksa Irina, diikuti Kylie yang akhirnya bersatu kembali dengan Monica. Kemudian mereka menyelamatkan Irina, di mana Polo menewaskan adiknya Ramon, dan hal itu membuat Ramon sangat marah. Lalu mereka pun tiba di depan gerbang rumah orang, tetapi penghuninya melarang mereka masuk. Pasó en el condominio de abajo, se violaron a 3 mujeres. Wanita bernama Martinez menolak mereka, dikarenakan para narapidana sedang berkeliaran memperkaos wanita, dan ketika Polo memaksa masuk, dia ditembak wanita itu, yang membuat mereka terpaksa mencari persembunyian lain. Teman lainnya akan pergi mencari bantuan untuk Polo yang telah sekarat, di mana Polo disembunyikan di tempat itu. Lalu dia mendapati sinyal dan langsung menghubungi ayahnya.
Kelompok itu mendengar suara telepon Polo yang pada akhirnya Polo ditewaskan oleh Ramon, sementara ketiganya masuk bersembunyi di dalam gereja. Pastor tidak membukakan pintu untuk kelompok Ramon, melainkan mengarahkan ketiganya kabur lewat terowongan bawah tanah, di mana dalam prosesnya terjadi gempa yang membuat kelompok Ramon tumbang tertimpa bangunan. Ketiganya pun berencana turun ke bawah, dan ketika Pastor akan turun, dia tewas terjatuh akibat tangga yang sudah rapuh, sementara Kylie masih hidup, namun kakinya mengalami luka parah. We need to take it out. Kylie menyadari bahwa pria itu adalah salah satu narapidana yang kabur, diikuti Monica yang turun memakai tali, dan setibanya di bawah, dia menemukan Kylie telah ditewaskan pria tersebut. Dia pun berduel dengan pria itu, yang pada akhirnya Monica menewaskannya. Lalu Monica kabur dari terowongan dan tiba di pinggir pantai. Monica sangat bahagia bercampur sedih karena berhasil selamat, dan ketika akan pergi, terlihat tsunami dari belakang akan menggulungnya.